Hampir setiap orang mengalami trauma dengan satu atau lain hal sepanjang hidup mereka. Tekanan mendalam akibat trauma dapat terjadi pada usia berapapun dan berlangsung selama bertahun-tahun yang akan datang. Ini sangat berdampak pada kesehatan mental, terutama jika rasa sakit itu dialami selama masa kanak-kanak atau remaja. Meskipun kita mungkin sadar bahwa peristiwa tertentu dalam hidup kita menimbulkan trauma, kita jarang melakukan tindakan untuk menyembuhkan diri dari peristiwa traumatis itu. Mengapa demikian? Seringkali, emosi yang menyakitkan seperti kesedihan, rasa bersalah, atau pengkhianatan terlalu berat untuk ditanggung oleh pikiran kita saat itu. Alih-alih memproses, kita mengubur pikiran dan perasaan itu ke dalam pikiran bawah sadar kita, di mana mereka mendatangkan malapetaka. Ketika kita mengabaikan trauma kita membiarkannya menghancurkan hidup kita secara diam-diam. Trauma tidak pernah sembuh secara kebetulan. Pikiran kamu hanya dapat dipulihkan melalui tindakan dan pikiran yang disengaja. Jika kamu merasa telah sembuh dari trauma kamu, atau bahwa pengalaman kamu tidak terlalu membuat trauma, lihat tanda-tanda trauma yang belum sembuh ini. Nomor 1. Citra diri negatif. Ada banyak jenis trauma, dan itu pun pengalaman setiap individu akan berbeda. Namun seringkali trauma menurunkan harga diri kita, apalagi ketika trauma berakar pada tahun-tahun awal kehidupan. Korban mungkin mempertanyakan harga dirinya, diperlakukan seolah-olah kamu bukan manusia yang berharga, membuat kamu berpikir bahwa kamu tidak memiliki nilai. Penelitian telah menunjukkan bahwa jika kamu menderita PTSD, kamu cenderung memiliki harga diri yang sangat rendah dan perasaan tidak berharga. Apakah kamu mengalami pengabaian, kekerasan, atau hal lainnya? Tanyakan pada diri kamu apa pendapat kamu tentang siapa diri kamu. Ketika kamu melihat diri kamu di cermin, bagaimana perasaan kamu? Dan mengapa? Nomor 2. Memasang tembok. Saat kamu merasa sedih, kecewa, atau kesal, apakah kamu meluangkan waktu untuk merasakan dan memproses emosi kamu? Apakah kamu menangis, menulis, berolahraga, menghabiskan waktu sendiri, atau curhat? Jika jawabannya tidak, atau jika kamu berpikir, saya tidak pernah merasa seperti itu, kamu mungkin mengurung diri. Membangun tembok adalah respon trauma yang umum, mengungkapkan perasaan kamu di masa lalu. Kemungkinan besar menghasilkan penumpukan emosi negatif karena tidak mendapatkan dukungan yang kamu butuhkan. Dinding ini biasanya terlihat seperti diam, marah, atau takut. Bagian terburuk dari memasang tembok ini adalah mereka memisahkan kamu dari diri kamu sendiri, emosi kamu, dan orang lain. Kamu gagal memahami identitas kamu, bagaimana perasaan kamu, dan apa yang penting bagi kamu. Kamu tidak bisa begitu saja menutup kesedihan. Saat kamu menutup emosi negatif, kamu juga kehilangan kemampuan untuk bersuka cita. Kamu menutup kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan. Kamu menjadi apatis, tidak peduli dengan siapapun atau apapun. Jika kamu ingin sembuh dari mati rasa emosional ini dan trauma kamu perlu mempelajari mekanisme coping yang sehat dan cara memproses emosi kamu dengan aman. Nomor 3. Mencurigai perubahan positif. Ketika sesuatu yang hebat datang ke dalam hidup kamu, seperti promosi pekerjaan, cinta, keberuntungan, apakah kamu ragu? Apakah kamu menjalankan mantra, hal baik tidak bertahan lama? Jika kamu menolak perubahan positif, itu bisa jadi akibat dari pengalaman traumatis kamu. Kamu belajar untuk mengharapkan apa yang kamu alami. Itulah sifat manusia. Ini juga bisa menjadi akibat dari harga diri kamu yang rendah. Jika kamu merasa tidak cukup baik, kamu akan berpikir bahwa kamu tidak pantas mendapatkan kepositifan atau kebahagiaan. Kamu mungkin merasa bersalah atau malu karena diberi hadiah. Jika kamu merasa tidak pantas, bersalah, atau malu ketika hal-hal baik terjadi dalam hidup kamu mungkin masih menderita trauma yang belum sembuh. Nomor 4. Berjuang untuk meminta bantuan. Apakah kamu merasa tidak mungkin untuk berbicara dengan orang lain tentang perasaan kamu? Jika jawabannya ya, atau jika kamu tidak pernah menceritakan trauma kamu kepada orang lain, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu kesulitan untuk meminta bantuan. Bahkan dengan tugas-tugas kecil dalam hidup kamu,
Apakah kamu merasa menolak untuk meminta bantuan? Penolakan untuk bergantung pada orang lain bisa berasal dari perlakuan buruk kamu di masa lalu. Mungkin kamu takut ditolak, kecewa, atau dihakimi. Apakah kamu takut terlihat lemah atau takut tidak akan menerima bantuan yang sangat kamu butuhkan? Nomor 5. Takut gagal. Ketakutan akan kegagalan adalah hal yang lumrah, bahkan pada mereka yang belum pernah mengalami trauma hebat. Tetapi ketika rasa takut itu menjadi begitu kuat sehingga menghalangi kamu untuk mencoba hal baru, mempelajari keterampilan baru, atau pergi ke tempat baru, itu bisa menjadi tanda tidak sehat dari trauma kamu yang belum sembuh. Sukses adalah seni gagal dan mencoba lagi. Jika kamu begitu takut gagal sehingga kehilangan peluang, menghambat kreativitas, dan menumbuhkan rasa tidak aman, situasi kamu tidak akan membaik dengan sendirinya. Trauma yang belum terselesaikan dapat membuat kamu percaya bahwa kamu tidak akan pernah menjadi yang terbaik, kamu tidak cukup baik, dan kamu akan selalu gagal. Nomor 6. Takut sukses. Di sisi lain, trauma yang ditekan menyebabkan ketakutan akan kesuksesan. Yang ini mungkin terdengar aneh, tapi dengarkan. Ketakutan akan kesuksesan dikaitkan dengan trauma yang melibatkan pengabaian selama masa muda. Itu menyebabkan kamu menahan diri untuk tidak mencapai sesuatu yang kamu inginkan. Itu tidak berasal dari rasa takut tidak mendapatkannya. Itu berasal dari rasa takut bahwa kamu mungkin mendapatkannya dan kemudian kehilangannya. Respon trauma ini dapat menyabotase peluang kamu untuk sukses, bahkan sebelum kamu memulai. Nomor 7. Perencanaan berlebihan. Bagaimana perasaan kamu ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang kamu inginkan? Itu bisa membuat frustasi. Tetapi, apakah kamu membiarkan emosi itu muncul dengan sendirinya dan berlalu? Atau apakah kamu menahannya? Terkadang setelah trauma, rasa kontrol menjadi sangat penting bagi korban. Bagaimanapun, kamu kehilangan kendali penuh dalam skenario ini. Jika kamu menemukan diri kamu merencanakan sesuatu secara berlebihan, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu takut, merasa tidak berdaya, dan pada akhirnya rentan. Kekhawatiran terus-menerus, perencanaan berlebihan, dan manajemen mikro adalah tanda bahwa kamu tidak mempercayai dunia dan diri kamu sendiri, dan itu seringkali merupakan gejala trauma yang mendasarinya. Nomor 8. Ketidakmampuan untuk fokus. Trauma mengubah psikologi kita dengan mengubah fisiologi otak kita. Kesulitan berkonsentrasi dan kehilangan ingatan adalah efek samping yang dapat diukur dari pengalaman traumatis. Jangan salahkan diri kamu sendiri jika kamu mengalami penurunan energi yang tidak dapat dijelaskan atau kesulitan mempertahankan alur pikiran yang jernih. Ini bisa menjadi cara pikiran kamu untuk memberitahu kamu bahwa kamu membutuhkan bantuan. Nomor 9. Menyakiti diri sendiri atau orang lain. Trauma membuat emosi dan perilaku kita menjadi kacau. Kita bertindak sedih saat kita bahagia. Kita bertindak marah saat kita sedih. Dan ketika emosi menjadi kuat, perilaku juga meningkat. Jika kamu menyerang orang lain, mendorong orang menjauh, atau mengasingkan diri selama masa-masa sulit saat kamu membutuhkan dukungan, bisa jadi itu karena trauma kamu. Kamu mungkin secara tidak sengaja memperburuk pergulatan mental kamu dan merugikan diri sendiri secara emosional. Dalam menghapus diri sendiri, kamu juga bisa menyakiti orang yang mencintai kamu. Terkadang, rasa sakit emosional ini meluap dan kamu mungkin melukai diri sendiri atau orang lain secara fisik. Kepekaan berlebihan, volatilitas, dan kemarahan dapat memudahkan hal-hal meningkat di luar kendali. Jika kamu sering kehilangan kesabaran, pikirkan bagaimana kaitannya dengan trauma kamu. Nomor 10. Depresi dan kecemasan. Trauma dapat memicu perasaan depresi dan kecemasan pada korban, meskipun trauma itu terjadi sejak lama. Jika kamu selalu merasa gelisah, kamu mungkin menderita kecemasan kronis. Ini bermanifestasi sebagai perasaan khawatir yang intens dan berlebihan. Kecemasan dapat menyebabkan kamu panik tentang situasi sehari-hari. Jantung kamu berdebar kencang, kamu merasa lemas, dan kamu berharap bisa menghilang. Depresi bermanifestasi sebagai kesedihan yang luar biasa. Apakah kamu banyak menangis tanpa alasan atau karena hal-hal kecil?
Kesedihan yang mendalam ini bisa menyakitkan dan mempengaruhi proses berpikir dan perilaku kamu. Hidup dengan kecemasan dan depresi tidaklah mudah, begitu pula hidup dengan trauma yang tidak dapat disembuhkan. Sayangnya, mereka sering muncul bersamaan, menciptakan kondisi mental yang tidak stabil yang dipenuhi dengan ketidakpastian dan kekacauan. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua, terima kasih.